coaching pada rekan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Yang akan menjadi coachingnya itu adalah rekan kerja saya, Bapak Rizal Mubarok SPDI. Beliau mengajar mata pelajaran PAI, yang mana kasus yang terjadi pada beliau adalah permasalahan dalam kegiatan pembelajaran daring, materi yang harus praktek pada pembelajaran. Selamat siang Pak Rizal. Siang kembali Pak Dan. Kelihatannya ada masalah yang ingin disampaikan. Iya, kemarin saya ada permasalahan. Ada permasalahan ya. Oke, diskusi kita hari ini mungkin tujuan yang ingin kita capai dari diskusi ini adalah kira-kira apa yang ingin dicapai dari diskusi kita hari ini. Ya, tentunya saya ingin memecahkan permasalahan saya yang ada dengan berbagai solusi gitu, terutama solusinya dari Pak Andian itu sendiri. Kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Pak Rizal saat ini? Masalah ketika yang kemarin ada pembelajaran daring ya, yaitu yang harusnya pembelajaran itu pencapaiannya itu adalah sisanya praktek. Tapi kan dalam pembelajaran daring saya sempat kebingungan itu ada masalah gitu ya. Ini yang materinya harusnya praktek, harusnya seperti apa dalam pembelajaran daringnya gitu. Selain itu ada lagi? Ya mungkin hanya itu dulu ya yang paling fatal masalahnya itu gitu. Mungkin apa yang sudah Pak Rizal lakukan tadi dari yang asalnya harusnya praktek sekarang dilakukan secara daring. Kira-kira apa yang sudah Pak Rizal lakukan? Kemarin memang saya sempat bingung bagaimana cara menilai dalam materi ini ya, karena ini harusnya penilaiannya praktek gitu kan secara tatap muka, tapi karena tidak diperbolehkan pembelajaran tatap muka sama sekali gitu kan ya, ini harusnya daring juga gitu ya. Kemarin saya solusi saya gitu ya, ini baik atau tidaknya buat untuk semua orang gitu, tapi ini adalah menurut saya ini adalah yang terbaik. Kemarin saya solusinya adalah membuat anak-anak disuruh membuat video gitu kan, disuruh membuat video. Contoh kemarin ketika yang harus dipraktikkan itu adalah tentang sholat, materi sholat ya. Ya saya coba komunikasikan dengan anak-anak diperbolehkan untuk membuat video, dan videonya bisa diupload di YouTube ataupun bisa dikirimkan langsung via WA ke saya atau email gitu ya. Nah itu solusi yang saya terapkan gitu. Nah sekarang yang diungkapkan oleh Pak Rizal mengenai pembelajaran materi daring yang seharusnya praktek, tapi prakteknya tidak dilakukan secara optimal, itu dilihatnya dari apa Pak Rizal? Melihat bahwa kegiatan itu tidak efektif atau menjadi masalah yang dihadapi oleh Pak Rizal. Ya saya mengidentifikasi Pak dari dari kompetensi dasarnya dulu ya, bahwa ini harus dilaksanakan secara tatap muka seharusnya. Nah sekarang karena pembelakuan pembelajaran daring, saya ada kesulitannya di situ. Makanya saya menyimpulkan bahwa ini harus tatap muka tapi pembelajaran daring dengan solusi yang saya tadi ungkapkan gitu. Oh gitu. Apakah sebetulnya Pak Rizal pernah mencoba tidak kegiatan tadi praktek dilakukan secara daring, bagaimana respon anaknya? Apakah respon anaknya baik atau misalkan semua anaknya tidak merespon? Ya. 80% respon baik Pak ya. 80% respon baik karena mereka juga taat aturan, mungkin ya, karena ini harus dilaksanakan secara daring. Nah, bagi anak-anak yang sekitar 20% itu kurang merespon, bukan daripada kurang meresponnya, tapi mereka kesulitan bagaimana cara mempraktekkan materi ini, harus dinilai oleh saya gitu kan, harus dinilai oleh saya. Nah secara itu saya jelaskan kembali kepada anak, silahkan jangan bingung, jangan ragu untuk membuat sebuah video yang mempraktekkan tentang materi sholat itu gitu kan ya, sehingga anak alhamdulillah lah 95% dapat menguasai pembelajaran praktek tersebut Pak Dian.
Berarti 90% anak sudah bisa menguasai Iya. pembelajaran praktek tadi ya. Mm-mm. Dengan apa yang diarahkan oleh Farija untuk melakukan kegiatan praktek tersebut. Iya. Itu kan angkanya baru 95%. Iya. Yang 5% lagi seperti apa? Ya, Apakah ada 5%-nya, yang 5% itu ada kekurangan ya, kekurangan di mereka itu ini harusnya bagaimana dan seperti apa gitu kan. Membuat videonya mereka tidak paham, tidak tahu, dan ketika membuat videonya juga kadang mereka tidak apa ya, tidak terbiasa di depan kamera mungkin ya, tidak terbiasa di depan kamera sehingga malu-malu, dan walaupun pada kenyataannya tidak ditonton oleh orang lain, karena ini akan ditonton oleh saya sendiri gitu ya, sehingga bacaannya belepotan, terus gerakannya kurang maksimal. Nah, itu yang dimaksud oleh saya harus diarahkan melalui pendekatan kepada siswa dan pendekatan kepada orang tua. Disuruh untuk memotivasi anaknya supaya lebih pede lagi, lebih belajar dengan baik. Itu ada yang bacaan kurangannya silahkan diperbaiki. Terus ketika ada bacaan yang kurang paham silahkan pelajari lagi di materi buku paket PAI ada, di modul juga ada. Nah, selebihnya saya arahkan cobalah rajin-rajin untuk mengaji gitu kan, atas bimbingan para ustadz yang ada di rumahnya mereka sendiri dan didampingi juga oleh orang tua ketika di rumah gitu. jadi Farija sudah atau merencanakan melibatkan orang tua, melibatkan guru ngaji. Ya. Itu sebetulnya sangat bagus. Tapi sekarang kira-kira Farija bagaimana caranya untuk melibatkan orang tua dan guru ngaji. Jadi apa sebetulnya yang diarahkan oleh Farija dari hal tadi? Ya, saya bersuratlah kepada orang tua bahwa anaknya itu ada kekurangan dalam pembelajarannya. Ya, contohnya yang tadi yang pembelajaran praktek ya harus dimaksimalkan lagi bacaan sholatnya, terus gerakan sholatnya juga dengan cara berkoordinasi lagi dengan guru ngajinya atau dalam bimbingan orang tua ketika di rumah. Itu aja sih. Nah, sekarang selain materi yang seharusnya praktek tapi ada kendala karena daring, ada tidak masalah lain yang dihadapi oleh Farija? Masalahnya sih kalau pembelajaran daring mungkin di sinyal sih Pak gitu ya, sinyal atau kuota. Saya kebingungannya itu ketika mau menjelaskan melalui Zoom, anaknya tidak punya aplikasinya, terus ada juga yang punya aplikasinya, mereka sinyalnya kurang kuat gitu. Gitu doang sih. Berarti itu masalah teknis ya. Tapi Farija pernah tidak mencoba untuk melakukan kegiatan tadi yang diungkapkan oleh Farija melalui Zoom atau misalkan melalui aplikasi pembelajaran lainnya, atau misalkan melalui Jimit. Mungkin kalau melalui Zoom dan Jimit mungkin prakteknya akan terlihat secara langsung seperti tatap muka. Pernah dicoba tidak? Pernah sih, cuma masuk 3 orang. Berarti kan yang masuk cuma 3 orang. Kira-kira menurut Farija kenapa itu terjadi seperti itu? Karena yang pertama mereka tidak punya aplikasi Zoom-nya, terus ketika mau diinstal cukup memorinya, jadi mantep loading lah gitu ya. Oh, jadi karena keterbatasan ya, Keterbatasan alat perangkat yang dimiliki oleh siswa-siswinya. Sekarang sudah mencoba teknik lain? Mungkin saya praktekkan sendiri ya, saya video sendiri, di-share kepada anak baik di YouTube ataupun di video saya sendiri aja gitu. Ya, gitu. Sekarang dari siswa-siswi yang mungkin yang Farija ajar, terlihat tidak siswa-siswi misalkan yang si A berapa orang misalkan yang memiliki perangkat HP dan berapa orang yang tidak memiliki perangkat HP? Kelihatan dari masuk masuk kepada pembelajaran di grupnya kelihatan gitu. Kelihatan. Berarti
kelihatan kan siswa-siswinya yang mana yang memiliki HP, mana yang tidak. Sekarang yang bagaimana cara mengatasi siswa-siswi yang tidak memiliki HP? Kalau siswa-siswi yang tidak memiliki HP itu bisa pembelajarannya melalui buku paket ya, melalui buku paket yang dipinjamkan oleh sekolah, bisa diambil di buku perpustakaan. Ataupun ketika tidak yang memiliki buku paket, mereka bisa juga ikut sama temannya yang mempunyai HP. Berarti ada alternatif lain Ya, ya, tidak harus siswa itu punya HP. Berarti yang tidak punya HP ada alternatif, bisa meminjam buku paket dari sekolah atau bisa ikut pembelajaran dengan temannya. Ya. Itu sebetulnya sangat bagus dilakukan oleh Pak Rijal ya. Sekarang tadi kan mungkin di kita tidak semua siswa tidak memiliki perangkat tadi, dan yang tidak memiliki perangkat tadi solusinya seperti itu. Sebetulnya itu sudah sangat bagus ya untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran siswa ya, supaya yang tidak memiliki HP seperti ini, yang memiliki HP seperti ini sekarang kan itu ada dua keadaan ya. Keadaan pertama siswa memiliki HP, keadaan kedua siswa tidak memiliki HP. Sekarang dari segi penilaian ya, dari segi penilaian siswa tersebut memiliki kendala tidak, atau ada perbedaan tidak? Ada perbedaan. Kalau yang memiliki HP itu tugasnya lebih banyak ya, karena dia informasinya juga mungkin langsung masuk kepada beliau yang punya HP. Kalau yang tidak punya HP, kadang ketika memang ketinggalan pembelajaran, dia harus menyusul tugasnya, gitu kan, sehingga tugasnya tidak terekam dengan sangat baik oleh orang yang tidak mempunyai HP, yang memang harus mengikuti kepada temannya yang mempunyai HP. Tapi di sisi lain juga ada anak yang tidak punya HP, tapi tugasnya sangat bagus gitu. Ketika ada penilaian dari seorang gurunya, tugasnya sangat bagus dan maksimal. Jadi seperti itu ya. Walaupun misalkan ada yang tidak memiliki HP, tapi secara tugas mereka masuk bagus. Mungkin itu capaian dari segi penilaian. Berarti dari segi penilaian Pak Rijal tidak terlalu membedakan antara siswa yang memiliki HP dan siswa yang tidak memiliki HP. Ya, jadi dari segi penilaian mungkin hampir sama. Ya mungkin yang memiliki HP nanti akan ada perbedaan sedikit ya mungkin ya. Dengan siswa yang tidak memiliki HP karena dari tingkat tugas yang diberikan. Sekarang selain dari kegiatan tadi, mungkin respon yang diberikan anak seperti apa? Pembelajaran daring. Ya. Ada yang merespon dengan sangat baik juga, ada juga yang kurang baik ya. Mungkin bagi anak yang memang semangat belajarnya masih tinggi, itu pasti bagus lah ya. Nah bagi anak yang kurang semangat dalam pembelajarannya, ketika didaringkan gitu kan, anak kan terbebas di luar, dalam artian tidak terpantau oleh gurunya. Maka kita sebagai guru mata pelajaran yang pada saat itu harus memberikan materi, memberikan pembelajaran, kita harus memotivasi anaknya dulu. Anak yang kurang semangat, kita telepon, silakan mengikuti pembelajaran daring hari ini jam sekian. Nah, ketika tidak aktif WA-nya ataupun sosmed yang lainnya, kita menelpon melalui langsung gitu. Langsung ke nomor manualnya, langsung ditelepon gitu. Anak, ini hari ini kita ada pembelajaran nih, gitu kan, sehingga anak juga ada perhatian. Oh iya Pak, saya hari ini tidak punya kuota, silakan nanti ikut sama temannya, gitu kan, ketika tidak ada kuota seperti itu. Jadi tetap ada plus minusnya gitu. Tapi sebagian besar, walaupun pembelajaran daring pada masa pandemi ini, itu positifnya juga banyak lah ya bagi anak itu. Tidak kerepotan harus ke sekolah, mereka bisa pembelajaran sambil lesehan di rumahnya, gitu kan, sambil beres-beres lah di rumahnya gitu, ataupun mungkin di kamarnya sambil nonton juga bisa gitu, tidak harus berangkat ke sekolah. Itu positifnya bisa dilaksanakan di rumah gitu.
Berarti itu secara positifnya Iya. kan, kegiatan pembelajaran daring ini sebetulnya tidak terlalu Tiba. kendala ada, mungkin kendala ada ya tadi, mungkin kendalanya ada, tetapi tidak terlalu berdampak besar terhadap anak Ya, yang masih mungkin, bisa diatasi. ya, mungkin tadi permasalahan yang Parija hadapi itu cuman pada saat materi yang seharusnya praktek secara langsung Tatap muka sekarang dilakukan praktek secara daring dari ya. Tadi solusi yang diberikan yaitu melakukan kolaborasi dengan orang tua ya. ya. Melakukan mungkin selain melakukan kolaborasi juga dengan orang tua, Pari juga mencoba untuk berkolaborasi dengan guru ngaji di Ya. lingkungan anak tersebut, tapi hanya untuk orang-orang yang mungkin siswa yang bermasalah kan, Ya, yang masalah. karena tidak semua siswa bermasalah, mungkin hanya beberapa seperti itu. Nah, Itu cukup bagus solusinya. Pernah tidak Farijal melakukan atau menerapkan hal tadi? pernah. Ya. Bagaimana respon dari anak dan orang tuanya? Bagus Pak, alhamdulillah orang tuanya menyambut dengan baik, mereka terkoreksi, anaknya itu kurangnya di sini, ya mereka juga memberikan apresiasi kepada saya. Terima kasih Pak Rijal atas koreksi anak saya, sehingga anak saya itu lambat laun ada kemajuan. Ya, kita koreksi lagi, setelah itu kita suruh lagi anak itu untuk membuat video yang memang awalnya, contohnya misalkan nilainya itu adalah 75 atau misalkan 80. Nah, setelah video yang kedua, karena ada perbaikan, karena ada semangat dari orang tua, disuruh mengaji lagi lebih rajin, diperhatikan oleh orang tua di rumahnya, sehingga nilainya bertambah. Ada perubahan. Ada perubahan ya? Ya. Berarti itu bisa dilakukan terhadap seluruh siswa ya? Bisa. Berarti kalau dilihat dari tadi solusi yang Pak Rijal lakukan, itu sudah cukup baik. Jadi melibatkan kolaborasi dengan orang tua. Dan sekarang aksi nyata yang akan Pak Rijal lakukan ke depan seperti apa untuk menguatkan tadi? Ya, untuk aksi nyatanya mungkin ya anak diberikan tugas dulu sama saya, gitu kan? Diberikan tugas dulu sama saya. Ya kalau misalkan itu adalah nilainya sempurna di atas KKM ataupun pas di atas KKM, itu sudah cukup lumayan baik lah. Kalau misalkan ada yang kekurangan, ya kita bisa disemangati lagi orang tuanya, dan anak-anaknya juga gitu. Sekarang untuk memotivasi tadi, kira-kira potensi apa yang bisa dilakukan? Potensi semacam apa? Misalkan tadi Pak Rijal melakukan tadi kolaborasi dengan orang tua. Ya. Kekuatan apa sih yang Pak Rijal lakukan untuk komunikasi tadi dengan orang tua? Ya kita lebih pendekatannya kepada anaknya dulu ya. Lebih pendekatan dulu kepada anak, diingatkan bahwa anak itu adalah nilainya kurang. Untuk mencakup nilai di atas KKM, ya anak harus lebih rajin lagi belajarnya, didekati lagi sama kita, jadi ada perhatian yang khusus gitu dari seorang guru dan orang tuanya gitu. Kira-kira untuk aksi nyata tadi supaya berjalan dengan lancar, kira-kira Pak Rijal akan berkomitmen seperti apa? Apakah akan mengajak rekan yang lain untuk mengingatkan bahwa kita itu harus melakukan kolaborasi dengan orang tua? Ya tentunya untuk saya akan aplikasikan juga kepada guru-guru yang mempunyai masalahnya seperti itu. Ketika memang ada kesulitan dalam pembelajarannya, saya juga coba untuk menerapkan solusi apa yang saya akan perbuat. Nah, mereka guru juga cobalah untuk melakukan hal yang saya lakukan, yaitu pertama mendekati anaknya dulu, terus kolaborasi dengan orang tua. Nah, setelah itu nanti akan kita lihat hasil di endingnya seperti apa. Sangat bagus solusi yang Pak Rijal ungkapkan. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Rijal lakukan itu bisa berhasil, bisa meningkatkan
kegiatan pembelajaran secara daring Ya. yang kita lakukan ke depannya, ya mungkin mudah-mudahan semua anak bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan praktek itu bisa terlaksana walaupun mungkin dengan keterbatasan yang dimiliki Ya. orang yang melakukan kolaborasi. Mungkin dari solusi yang diberikan oleh Pak Rijal itu sangat bagus ya, karena solusi tadi Pak Rijal mau menuntun anak supaya lebih semangat untuk pembelajaran daring dengan cara menelpon ya, dengan cara melakukan kolaborasi dengan orang tua, dengan cara melakukan kolaborasi dengan guru ngaji di lingkungan masing-masing siswa tersebut. Sangat baik itu apa yang dilakukan oleh Pak Rijal. Mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh Pak Rijal itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan hasil yang diinginkan oleh Pak Rijal itu bisa tercapai. Amin. Ya. Mudah-mudahan respon juga dari anak itu bisa meningkat sampai 100%. Iya. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kompetensi yang mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin kita berdiskusi agak lama ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar walaupun dalam keadaan terbatas sekarang. Terima kasih Pak Rijal atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan komunikasi kita terus terjalin.